warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Shift E akan mempraktikkan mengenai uji sensorik. Saya Naila Iza, NIM 112. Di sini saya akan menjadi pengujinya. Uji sensorik bertujuan untuk mengetahui calon panelis yang nantinya akan menguji produk yang diujikan. Dalam uji sensorik ini, langkah awal yang harus dilakukan adalah pembuatan kode sampel. Caranya, yang pertama dengan membuat angka 0 sampai 9. Kemudian, kertas undian dilipat. Lalu, lakukan pengundian 3 angka secara acak. Untuk sampel A, lalu tuliskan hasil angka undian tersebut. Kemudian, lakukan pengundian tersebut untuk kode sampel selanjutnya, seperti B, C, D, dan E. Membuat kode sampel, hal yang harus dilakukan adalah seleksi panelis yang bertujuan untuk menguji panelis dengan senyawa yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Nantinya panelis akan mengurutkan larutan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Untuk persiapannya, itu menuliskan kode sampel pada label seperti ini. Kemudian, label yang sudah dituliskan tadi ditempel ke gelas. Nanti diurutkan dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian, isi gelas dengan larutan garam dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi, sesuai kodenya. Kemudian, sampel diacak. Setelah sampel diacak, nanti diberikan ke panelis untuk mengurutkan mana yang konsentrasi rendah, kemudian sampai ke yang konsentrasi tinggi. Di sini saya sudah memiliki kuncinya. Sekarang mulai. Di hadapan saudara ada 5 sampel larutan garam. 5 sampel larutan garam. Panelis diminta untuk mengurutkan dari konsentrasi yang rendah sampai konsentrasi yang tinggi. Di depan sini sudah saya acak terlebih dahulu, jadi ini tidak urut. Kemudian cara panelisnya yaitu berkumur terlebih dahulu sebelum mencicipi sampel.
Setelah berkumur, dikeluarkan, lalu mencicipi sampelnya. Setelah mencicipi sampelnya, diingat-ingat rasanya. Kemudian dikeluarkan lagi, tidak boleh ditelan. Setelah itu lanjut ke sampel berikutnya. Sebelum lanjut ke sampel berikutnya, harus berkumur dengan air terlebih dahulu untuk menetralkan. Begitupun selanjutnya. Kemudian, jika sudah selesai, panelis boleh menguji kembali jika ada keraguan. Setelah itu, panelis menuliskan hasil yang sudah diingat-ingat tadi, dari larutan yang berkonsentrasi rendah kemudian sampai ke konsentrasi yang tinggi. Baik, boleh dicoba. I begin to
You're mine for sure. Ini adalah hasil data dari uji seleksi panelis kelompok 1. Ini di sini panelisnya itu ada 5. Kemudian ini udah urut dari kode sampel larutan garam berkonsentrasi rendah sampai ke konsentrasi yang tinggi. Kemudian nanti ada jumlah benarnya itu ada berapa, lalu persen benarnya itu berasal dari jumlah benar dibagi adanya data ini 1, 2, 3, 4, 5, jadi jumlah benar per 5 dikali 100%. Jika ada panelis yang 100% benarnya, berarti panelis itu telah teruji dan dapat mendeteksi urutan rasa larutan garam dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Coba, ini panelis pertama 743 benar, kemudian 681 itu salah, 059 juga salah. Ini benar, jadi benarnya 3, ininya 60%. Lanjut, panelis kedua, ini salah, benar 3, 60%. Dari 3/5 dikali 100%, jadi 60%. Kemudian 743 ini benar, 681 benar, 169 salah, 358 benar, 059 salah. Benarnya 3, 60% juga. Kemudian panelis keempat itu 743 benar, 681 salah, 059 benar, 358 salah, 169 salah juga. Benarnya 2, jadi 40%. Kemudian yang terakhir 059 salah, 169 juga salah, 681 juga salah, dan 358 itu benar, 169 itu salah. Benarnya hanya 1, jadi 20%. Nah, dari data ini yang benar mencapai lebih dari 50%, itu artinya panelis lolos untuk memasuki produk selanjutnya. Sekian praktikum dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.